Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya baik, untuk selanjutnya Iko akan mengucap terlebih dahulu kehadiran kalian. Ya, ini yang pertama dari Mbak Aftina. Bagi ya baik ya, alhamdulillah hari ini kalian hadir semua. Untuk selanjutnya kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ya baik, sebelum dimulai coba rapikan dulu tempat duduknya, diluruskan. Terus siapkan buku camatik kalian dan buku tulis serta alat tulisnya ya, pulpen ataupun pensil untuk mencatat materi yang akan Ibu sampaikan. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah sudah siap. Sekarang kita akan belajar. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tema sehat itu penting. Ya, dengan materi yaitu organ peredaran darah pada manusia. Di sini ada yang tahu organ peredaran darah pada manusia itu apa? Jantung. Ya, benar sekali. Organ peredaran darah pada manusia itu jantung. Ada yang tahu fungsi dari jantung? Tahu, Bu. Ya, fungsi dari jantung yaitu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang pertama di sini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia itu ada 3 di sini, itu yang pertama ada darah, yang kedua ya ada darah. Darah merupakan suatu jaringan yang terdiri atas sel-sel darah. Dan darah itu yang biasanya itu berwarna apa ya anak-anak? Merah. Ya, benar sekali. Darah itu biasanya berwarna merah. Dan dari darah itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama komponen darah. Yang pertama ada plasma darah. Yang kedua ada sel darah merah. Yang ketiga ada sel darah putih. Yang terakhir atau keempat adalah keping darah. Ya, yang pertama komponen dari darah adalah plasma darah. Plasma darah itu biasanya itu berwarna bening kekuningan yang terdiri dari 92% air. Sedangkan dan memiliki fungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan, protein maupun hormon. Yang selanjutnya itu membantu membuang zat sisa sel metabolisme. Lalu yang kedua ada plasma darah. Yang kedua ada sel darah merah. Sel darah merah itu mengandung hemoglobin. Dan hemoglobin itu yang berfungsi untuk membawa oksigen dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Yang ketiga, fungsi dari sel darah merah itu berfungsi mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan dari paru-paru. Yang ketiga ada sel darah putih. Sel darah putih itu berperan untuk melawan bakteri, virus maupun kuman. Jadi ketika ada bakteri maupun virus yang masuk ke tubuh kita, sel darah putih itu akan memakan bakteri atau virus tersebut dan memakan dan menghilangkan dari bakteri atau virusnya. Ya, dan selanjutnya itu untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh atau sebagai imun dalam diri kita. Lalu yang keempat, yang terakhir itu ada keping darah atau trombosit. Keping darah itu berfungsi untuk membantu proses
membantu proses pembekuan darah pada luka kalian, sehingga pada luka kalian itu darahnya itu tidak keluar secara terus menerus. Lalu yang kedua, ya dari sistem peredaran darah itu ada jantung. Seperti yang tadi Ibu sebutkan, jantung itu merupakan organ tubuh yang berfungsi untuk apa ya, anak-anak? Jantung Untuk memompa memompa darah ke seluruh tubuh. Ya. Dan jantung itu terletak di rongga dada, berarti di rongga dada agak sebelah kiri, itu sebelah sini. Dan ukuran jantung pada orang dewasa itu biasanya sekepalan tangan, sekepalan tangan dengan berat 300 gram. Ya, jadi kurang lebih seperti ini ya anatomi dari jantung pada manusia, yang ada aorta, pembuluh darah balik kava atas, ada serambi kanan, ada bilik kanan, bilik kiri, dan serambi kiri. Dan dari bilik kanan itu berfungsi untuk memompa darah yang akan karbon dioksida atau CO2 ke paru-paru yang berada di atasnya. Lalu ini ya dari anatomi jantung pada manusia. Lalu yang selanjutnya ada pembuluh darah yang ketiga. Ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu merupakan saluran yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung atau sebaliknya. Jadi ada pembuluh darah itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada pembuluh darah nadi atau arteri. Jadi yang kedua ada pembuluh balik atau pembuluh vena. Lalu yang ketiga ada pembuluh kapiler. Fungsi dari pembuluh nadi atau arteri itu untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Sedangkan untuk fungsi dari pembuluh balik atau vena itu yaitu mengalirkan darah masuk ke jantung. Jadi sebaliknya ya, ketika pembuluh nadi itu mengalirkan darah keluar dari jantung, sedangkan pembuluh balik atau vena itu mengalirkan darah masuk ke jantung. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu ada proses peredaran darah. Proses peredaran darah. Proses peredaran darah itu disebut sebagai peredaran darah tertutup karena darah yang mengalir itu selalu mengalir atau beredar itu di dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang pendek jalur yang ditempuh, peredaran darah pada manusia itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama peredaran darah kecil lalu yang kedua ada peredaran darah besar. Ya, seperti yang ada di gambar ini merupakan sistem peredaran darah pada manusia. Jadi yang berwarna merah ini kelihatan ya, yang berwarna merah itu merupakan organ yang mengandung oksigen atau CO2 yang di sini yang berwarna merah. Sedangkan yang berwarna biru yang di sebelah kiri ini itu merupakan yang
mengandung karbon dioksida atau CO2. Lalu peredaran darah kecil itu merupakan peredaran darah dari jantung. Ini berarti dari jantung yang mengalir ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Dan tahapannya itu ada yang pertama dari sini kiri kanan. Ini merupakan kiri kanan, ada tulisannya ya kiri kanan. Dari kiri kanan akan mengalir ke arteri paru-paru sebelah sini. Ke arteri paru-paru, dari arteri paru-paru akan mengalir ke paru-paru yang di atas ke paru-paru, lalu akan turun lagi ke vena paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Lalu sedangkan peredaran darah besar merupakan peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ini seluruh tubuh kecuali jantung, kemudian ini kecuali paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Seperti itu. Yang kurang lebih tahapannya itu yaitu dari bilik kiri, ini bilik kiri akan ke arteri sebelah sini, lalu akan kemudian ke seluruh tubuh, seluruh tubuh akan ke vena akan masuk ke jantung, ke serambi kanan yang ada di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya itu akan membagikan kami itu menjadi kelompok kecil. Nanti dari setiap kelompok itu akan mendiskusikan dari jalur sistem peredaran darah yang ada di manusia, baik sistem peredaran darah kecil maupun darah besar. Nanti kalian didiskusikan urutannya apa saja. Kemudian nanti perwakilan dari kelompok akan maju satu persatu mengurutkan dari sistem peredaran darah yang baik dan benar secara urutnya. Ya, ibu akan membagi kelompoknya. Ya, karena sudah terbentuk kelompok, selanjutnya kalian diskusikan terlebih dahulu dengan anggota kelompok kalian. Urutannya bagaimana saja, apa saja yang benar. Ya, baik ya. Mungkin cukup untuk berdiskusinya. Langsung saja, ibu akan menunjuk salah satu kelompok dari kalian, salah satu anak untuk maju dan menuliskan urutan dari yang pertama dari peredaran darah kecil terlebih dahulu. Ya, Mbak Dwi, silakan untuk dari kelompok 1 maju urutannya apa saja. Peredaran darah kecil yang pakai nomor U. Ya, nanti yang peredaran darah kecil itu yang di atas. Coba tadi apa saja langkah-langkahnya ditulis di sini saja, Mbak. Bisa nomor 1 apa, nomor 2 apa, sampai selesai. Mbak, untuk silakan duduk terlebih dahulu ya. Nah, kita koreksi bersama-sama apakah benar seperti ini jawaban untuk peredaran darah kecil. Ya, kita koreksi ya yang ada di sini. Berarti yang pertama ada bilik kanan. Jadi benar atau tidak bilik kanan? Betul, benar ya. Di sini ada bilik kanan. Jadi ini nomor 1 bilik kanan. Lalu yang kedua ada arteri, mengikuti dari bilik kanan mengalir ke arteri ya di sini. Arteri, yang berarti benar ini 2 arteri. Lalu yang ketiga ada ke paru-paru, berarti dari arteri menuju
menuju ke paru-paru. Benar atau tidak? Betul. Ya benar. Berarti yang ketiga ada paru-paru. Ada paru-paru. Kemudian yang keempat ada dari paru-paru akan mengalir ke vena. Ya benar sekali. Yang keempat ada vena ya, yang kedua di sini. Nah, lalu yang kelima, yang terakhir itu ada di serambi kanan. Serambi kanan sebelah mana? Sebelah serambi. Iya serambi, berarti serambi kiri ya. Ini diralat, bukan serambi kanan ya Mbak. Berarti serambi kiri yang ada di sini. Berarti dari bilik kanan ke arteri, ke paru-paru, ke vena, lalu kembali ke jantung, yaitu ke serambi kiri. Di sini serambi kiri. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Badwi. Organ peredaran darah pada manusia yang dari sistemnya itu ada berapa anak-anak? Ada tiga. Yang pertama ada darah, yang kedua ada Jantung. nah, ada jantung, yang terakhir ada Pembuluh darah. yang benar ada pembuluh darah. Terus yang selanjutnya peredaran darah pada manusia itu terdapat ada dua, yang peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil seperti yang tadi udah dituliskan sama Mbak Dwi ya, ada mulai dari kiri kanan, dari arteri, dari kiri kanan menuju arteri, dari arteri menuju ke paru-paru, dari paru-paru menuju ke vena, dari vena yang terakhir menuju ke serambi kiri. Ya, serambi kiri. Ya kurang lebih seperti itu untuk pembelajaran hari ini. Kalian ingat-ingat ya, terutama dari ini yang proses peredaran darah yang ada pada manusia, yang peredaran darah kecil dan besar. Ingat-ingat, insya Allah ibu nanti akan memberikan tugas kepada kalian di gambar kembali peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Ya, itu. Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat untuk belajarnya, jangan patah semangat, dipelajari terus. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi